Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman pecinta channel Sabda Alam yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya juga akan mengajak teman-teman untuk berkeliling melihat dengan dekat wisata-wisata yang ada di Pantura, Pantai Utara, khususnya di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Untuk saat ini teman-teman saya ajak tetap melihat dengan dekat destinasi wisata alam yang ada di wilayah sekitar Kecamatan Panceng. Yang kemarin teman-teman sudah saya ajak untuk melihat dengan dekat tempat wisata di Gunung Serowitu. Untuk kali ini tidak jauh dari tempat wisata Gunung Serowitu, yaitu Bukit Larangan, di mana nanti teman-teman akan melihat dengan dekat fenomena alam, yaitu misteri makam yang ada di atas Gunung Larangan. Jadi teman-teman arahnya tetap dari wilayah Gresik ke barat, di mana nanti teman-teman akan menemukan atau melihat tempat yaitu penjualan sapi. Dan ini ada belokan ke kanan, teman-teman lurus aja ke arah utara. Ini teman-teman sudah melewati arah yang kita tuju menuju ke Desa Larangan. Teman-teman, sepanjang perjalanan teman-teman nanti akan melihat betapa rindangnya hutan-hutan yang ada di sekitar jalan menuju ke Desa Larangan. Jalannya agak sedikit bergelombang karena kamera saya ini bergetar. Perjalanan tetap kita lanjut menuju ke Bukit Larangan. Cuaca masih cerah, kanan kiri dihiasi dengan hutan jati yang begitu lebat. Teman-teman, barangkali teman-teman mau berkunjung ke sini, saya beritahukan bahwa area ini, jalur ini bisa dilewati untuk roda 2, mobil, dan juga mungkin bisa juga bis kota, bis besar juga bisa. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, jalur yang teman-teman tempuh ini sangat mudah untuk akses ke Desa Larangan. Di sebelah kanan ini ada perkebunan tebu yang begitu luas. Jika teman-teman bisa melihat dengan dekat jalan-jalan penduduk, dan juga teman-teman bisa melihat pegunungan kapur. Teman-teman, sebentar lagi kita akan lihat dari jauh bagaimana bentuk dari Gunung Larangan apabila kita lihat dari jauh. Teman-teman, sudah terlihat dengan jelas itu adalah Gunung Larangan, di mana nanti kita ada nanti di puncak sana. Ya, sedikit saya berhenti melihat dengan dekat sejelas-jelasnya. Ini adalah gambaran Gunung Larangan, teman-teman, di mana nanti di lereng-lerengnya itu adalah tempat pemukiman para penduduk. Baik teman-teman, perjalanan mari kita lanjutkan untuk menuju ke tempat yang akan kita lihat dengan dekat, yaitu makam tua yang berada di atas Gunung Larangan. Kita sudah mulai memasuki Desa Larangan. Teman-teman, perlu diketahui bahwa mayoritas orang-orang atau penduduk yang ada di wilayah Larangan ini adalah sebagai TKI Malaysia,
sebagian juga sebagai petani dan juga penambang, dan ada juga sebagai petani gen dari pohon siwalan. Daerah ini masih murni, masih alami, ada perubahan-perubahan seperti yang ada di kota-kota. Akses jalan masuk juga masih tergolong tradisional walaupun sudah ada paving. Bentuk rumah pun juga masih sederhana. Baik teman-teman, ini kita sudah mulai menanjak lebih tinggi dari yang tadi. Ini sudah terasa. Dan di sini teman-teman, kita harus berhenti karena sepeda kita nggak bisa masuk ke area ini. Sudah kita turun, ya saya turun untuk naik sepeda, saya titipkan ke rumah penduduk. Di sini saya jalan teman-teman. Hanya bisa dilalui jalan setapak, jadi sepeda tidak bisa untuk melewati jalan ini. Teman-teman, apabila teman-teman sudah mendaki sejauh mata memandang untuk sebagai tanda bahwa teman-teman sudah lebih jauh meninggalkan area penduduk, itu adalah di depan kita ada tower. Tower ini adalah tandon air yang diperuntukkan untuk masyarakat di wilayah Dusun Marangga. Hutan jatinya masih lebat teman-teman, jadi dimungkinkan untuk area ini tidak bisa untuk dibuat bercocok tanam karena lahannya terlalu miring dan juga tekstur tanahnya kurang bagus. Maka area ini dipakai untuk pertambang, jadi untuk pertambangan batu kapur. Teman-teman, jangan sampai terkecoh. Ini ada dua arah jalan, yang satu sebelah kanan dan yang satu sebelah kiri. Saya sarankan teman-teman jangan ngambil yang sebelah kanan karena ini jalan buntu, ambil yang sebelah kiri. Nah, jadi ini yang arah yang harus teman-teman lalui. Saya mendaki sudah tinggi, kira-kira kalau diukur itu sekitar sudah mencapai 10 meter dari ketinggian jalan yang ada di pemukiman penduduk. Saya semakin naik dengan teman-teman, ini ada dua jalan. Yang sebelah kiri ini adalah menuju ke jalan raya, dan yang sebelah kanan ini menuju ke area pemakaman. Teman-teman, sedikit saya mengungkapkan bahwa pegunungan ini sudah dibuat pertambangan. Jadi di jalan inilah mobil-mobil trek-trek besar yang memuat bahan galian ini lewatnya di sini. Jadi makanya di sini jalannya agak lebar. Kalau di sini bisa dilalui untuk mobil dan sepeda, karena ini adalah bekas area pertambangan. Tapi untuk saat ini area pertambangan sudah tidak operasi lagi. Ya, saya sudah semakin tinggi, diperkirakan sudah mencapai 50 meter, sudah semakin tinggi.
Saya terus melaju menuju ke tempat yang saya tuju, yaitu pemakaman yang ada di atas Gunung Larangan. Cuaca di atas sangat panas, tetapi ada hembusan angin yang begitu besar sehingga kelihatan sejuk, teman-teman. Saya sudah mendaki semakin tinggi, sudah memasuki area pegunungan, dan kami juga sudah menemukan bekas-bekas galian tambang yang membentuk tekstur yang begitu indah batunya. Teman-teman, saya ingatkan, apabila teman-teman menaiki gunung ini dimohon untuk memakai sepatu ya, karena jalannya ini selain licin juga banyak pasir-pasir, banyak batu-batu kecil yang bisa membuat kita terperosok. Saya ingatkan, teman-teman, saya sudah berada setengah puncak dari pegunungan ini dan matahari begitu menyengat, tetapi dengan semangat rasa ingin tahu saya untuk melihat dengan dekat bentuk daripada makam ini, maka semua menjadi lebih ringan dan membuat saya semangat. Teman-teman, betapa hijaunya, betapa indahnya pemandangan yang kita lihat dari puncak gunung ini. Saya lanjut perjalanan, teman-teman, karena saya sudah semakin penasaran melihat dengan dekat ini gimana bentuk makam yang menjadi fenomena yang saat ini menjadi perbincangan masyarakat. Ini adalah bekas galian tambang, teman-teman, jadi membentuk tekstur seperti ini. Diperkirakan pertambangan ini sudah tidak dipakai mungkin tahunan, 2 atau 3 tahun, karena melihat bekas pertambangannya ini sudah tidak baru lagi, sudah dirimbuni dengan rumput-rumput dan pohon-pohon, dan juga bekas jalannya ini kayaknya sudah tidak dilalui oleh kendaraan besar. Saya semakin ke puncak, dan jalan pun juga semakin sempit ini, teman-teman, karena sudah mengarah ke jalan setapak menuju ke area pemakaman. Ya, perjalanan tetap saya lanjut, teman-teman, karena sudah dekat kayaknya ini. Teman-teman, tolong diingat, karena medannya ini bekas penggalian, maka banyak tekstur daripada tanah ini sudah berlubang-lubang. Jadi mohon untuk teman-teman hati-hati. Sudah semakin tinggi saya mendaki gunung ini. Teman-teman, untuk memudahkan arah yang teman-teman tuju, ini ada tanjakan yang sudah dibentuk ondak-ondak bertingkat ini adalah jalan menuju ke pemakaman. Ini sengaja dibuat oleh penduduk karena biasanya setiap
1 tahun sekali, terutama di bulan Syawal, di hari raya Ketupat ini masyarakat sekitar ini melakukan ritual, yaitu syukuran dan juga kirim doa kepada para sesepuh, juga mungkin keluarga dengan cara mereka mengadakan tasyakur, kirim doa di atas. Ya, bisa dikatakan adalah sebuah ketradisional. Ya. Ini adalah bekas galian. Kalau kita lihat dari atas, ini adalah bekas galian tambang. Ya teman-teman, perjalanan saya lanjutkan kembali. Di samping kiri saya ini adalah jurang bekas galian, ketinggiannya mungkin sekitar 5 atau 7 meter. Jadi teman-teman nanti untuk berhati-hati, untuk fokus berhati-hati, karena samping kiri ini adalah jurang bekas galian, dan ke depan ini adalah area menuju pemakaman. Kita sudah semakin dekat teman-teman menuju ke area pemakaman, dan ini adalah gerbang masuk kita menuju ke makam yang ada di atas Gunung Larangan. Kita sudah semakin dekat. Di depan ini ada tenda, kemungkinan baru saja masyarakat sekitar mengadakan ritual, dan juga banyak tempat-tempat makan, ada amben dan juga bekas-bekas makan. Ini adalah tempat makan yang kita lihat yang selama ini menjadi penasaran buat kita. Kita lihat dengan dekat. Ternyata makam ini tidak satu teman-teman, sekitar ada 2 atau 3 makam. Dan di bawahnya ini sudah dibentuk dan dirapikan seperti pendopo. Makam ini ada di bawah pohon yang besar, dan di mana pohon besar ini kalau kita lihat dari jauh ini akan kelihatan seperti pohon itu ada tumbuh di atas gunung. Dan ini pohonnya yang kita lihat dengan dekat. Kalau teman-teman ke lokasi ini, teman-teman akan merasakan itu angkernya, begitu ritualnya, begitu istilahnya angker sekali. Ini pohon teman-teman, pohon ini berusia ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, tidak ditebang, dan ada tulisan masyarakat untuk dilarang menebang pohon. Makanya pohon ini kalau kita lihat dari jauh ini seperti pohon yang ada di atas gunung. Saya kira sudah cukup teman-teman untuk saya melihat dengan dekat bentuk makamnya, sehingga saya anggap sudah cukup. Penasaran saya sudah terobati dengan melihat dengan dekat kuburan ini. Tetapi sekali lagi saya masih ragu-ragu. Ingin lihat dengan dekat ada berapa makam yang ada di sini. Ternyata ada 4, 1 yang besar, 3 yang kecil. Ini teman-teman. Kayaknya makam ini keramat karena benar-benar dijaga kebersihan. Dan teman-teman sudah cukup saya meninggalkan tempat pemakaman ini. Dan penasaran saya juga ingin lihat, tadi saya lihat untuk wilayah timur, saya tuh ingin melihat kondisi seandainya saya melihat pemandangan di wilayah yang barat, maka saya mencoba memberanikan diri menuju tempat di wilayah barat. Gimana kalau wilayah barat ini bisa kelihatan laut? Karena kalau saya tadi di wilayah timur itu kelihatan wilayah
Gresik, kalau ini wilayah Lamongan, Tuban. Dan ini kelihatan teman-teman, ini adalah saya berada di sebelah barat gunung. Jadi kelihatan ini adalah rumah-rumah penduduk, itu ada laut, sudah terlihat dengan jelas lautnya, dan juga itu bekas tambang. Ini rumah-rumah penduduk yang posisinya ada di sebelah baratnya gunung. Teman-teman, saya kira perjalanan saya baik melihat dengan dekat pemakaman sudah cukup bagi saya, sudah menghilangkan penasaran saya, terutama keinginan saya untuk melihat makam misteri itu dengan dekat. Dan waktunya saya harus turun dengan arah yang sama tadi, ya, dengan arah yang sama. Sengaja saya ambil arah yang sama, arah yang saya berangkat tadi, karena jalan alternatif nggak ada lagi kayaknya, cuma ini. Jadi, tapi teman-teman harus lebih hati-hati, karena ini kemiringannya ini hampir saja 45 derajat lah katakan, sangat miring sekali, maka teman-teman harus hati-hati. Ya, baik teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan alam-alam yang seperti ini, monggo kalau ingin lihat dengan dekat destinasi alam-alam yang ada di wilayah Pantura. Ini adalah salah satu wilayah di Kecamatan Panceng. Masih banyak lagi alam-alam, destinasi alam yang indah yang ada di wilayah Kecamatan Panceng, khususnya di wilayah Kabupaten Gresik di Pantura, Pantai Utara. Baik teman-teman, terima kasih, sampai jumpa, dan tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.